Pernahkah Anda menyadari perubahan halus pada seseorang yang Anda sayangi, namun baru memahami maknanya jauh setelahnya? Di bulan-bulan terakhir kehidupan, lansia sering menunjukkan perubahan-perubahan yang tenang, perubahan yang kerap kita anggap sebagai bagian dari penuaan biasa. Namun sesungguhnya, tanda-tanda ini bisa menjadi sinyal lembut bahwa tubuh sedang bersiap untuk perjalanan terakhirnya. Tanda-tanda ini tidak selalu bersifat fisik. Sebagian bersifat emosional. Ada pula yang sangat spiritual. Beberapa datang perlahan, lainnya membuat kita bertanya-tanya. Sebagian mungkin mengejutkan. Dalam video ini, kita akan membahas 6 tanda bermakna yang sering muncul dalam 6 bulan terakhir kehidupan, bukan untuk menakuti, tetapi untuk memberi pemahaman, dukungan, dan membantu Anda mengenali proses mendalam yang sedang berlangsung. Jika Anda sedang mendampingi seseorang di musim terakhir hidupnya, atau mungkin Anda sendiri sedang menjalaninya, video ini bisa menjadi salah satu yang paling membuka wawasan. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena tanda terakhir yang akan kami bahas adalah yang paling sering diabaikan, namun juga yang paling bermakna. Tanda pertama, tiba-tiba tampak cerah atau bertenaga. Salah satu momen yang tak terduga menjelang akhir hayat disebut oleh para tenaga kesehatan sebagai rally, yakni kondisi ketika seseorang yang sebelumnya lemah atau tidak responsif, tiba-tiba tampak hidup kembali. Mereka bisa makan, tertawa, berbicara dengan jelas, bahkan menyampaikan harapan baru. Kebangkitan mendadak ini sering terasa seperti mukjizat. Namun dalam banyak kasus, ini bukan tanda kesembuhan, melainkan titik balik menuju akhir. Diyakini bahwa hal ini terjadi karena pelepasan energi sementara atau perubahan kimiawi dalam tubuh. Untuk sesaat, rasa sakit bisa mereda, dan pikiran menjadi jernih. Seperti Ibu Herlina, 82 tahun, yang hampir tidak berbicara selama berminggu-minggu. Suatu sore, ia meminta makanan favoritnya, tertawa bersama cucunya, dan makan bersama keluarga. Putrinya berharap ini tanda membaik. 2 hari kemudian, energinya menurun, dan ia pun meninggal tak lama setelahnya. Momen-momen seperti ini adalah hadiah tersembunyi, kesempatan untuk terhubung, berpamitan, dan hadir sepenuhnya. Mengakuinya bisa membuka ruang untuk kedamaian dan perpisahan yang hangat. Tanda kedua, menjauh perlahan dari lingkaran sosial. Perubahan umum namun sering disalahartikan adalah menarik diri secara perlahan dari interaksi sosial. Panggilan tidak dijawab, kunjungan ditolak, obrolan menjadi singkat. Hal-hal yang dulu menyenangkan kini terasa melelahkan. Ini tidak selalu berarti kesedihan. Seringkali, ini adalah tubuh dan jiwa yang mulai masuk ke fase lebih dalam, mencari kedamaian, bukan stimulasi. Pak Hartono, 79 tahun, dikenal sangat senang berkumpul. Namun seiring waktu, ia mulai menyendiri. Akhirnya ia berkata pada putrinya, "Aku sekarang lebih menikmati keheningan." Ini bukan tanda putus asa, tapi penerimaan yang tenang. Penarikan diri seperti ini bukan masalah yang harus diperbaiki. Sebaliknya, ini isyarat untuk melambat, mendengarkan, dan menghormati perubahan batin mereka. Ada keindahan dalam keheningan, jika kita mau melihatnya. Tanda ketiga, perubahan pola tidur dan bangun. Menjelang akhir kehidupan, pola tidur menjadi tidak teratur. Seseorang bisa tertidur sepanjang hari, terjaga di malam hari, atau berada di antara keadaan sadar dan mimpi. Ini lebih dari sekadar kelelahan. Ini adalah perubahan ritme tubuh secara internal. Ritme sirkadian mulai kabur. Tidur bisa menjadi dalam, terputus-putus, atau dipenuhi mimpi, kadang disertai penglihatan atau sensasi yang terasa dari dunia lain. Pak Edi, 81 tahun, mulai tertidur saat sarapan. Lama-kelamaan, ia menghabiskan hampir seluruh hari dengan tidur dan bangun dalam keadaan bingung. Keluarganya mengira itu hanya faktor usia. 6 bulan kemudian, ia wafat dengan tenang. Daripada melawan perubahan ini, kita bisa memilih untuk menyertainya dengan penuh welas asih, memahami bahwa ini adalah bagian dari proses melepaskan yang lebih dalam. Tanda keempat, kehilangan selera makan. Makanan, yang dulunya membawa kenyamanan dan kehangatan tradisi, seringkali kehilangan makna di akhir hayat. Nafsu makan menghilang. Makanan favorit tak disentuh. Ini bukan tanda menyerah, ini adalah proses biologis. Kebutuhan tubuh akan energi berkurang, dan proses pencernaan menjadi beban. Bagi keluarga, ini bisa menjadi pemandangan yang menyakitkan. Namun memaksakan makan justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Bu Evita, 85 tahun, yang dulunya senang memanggang kue untuk orang yang ia cintai, kini tak tahan mencium aroma kue favoritnya.
Aku sudah tidak lapar, katanya, bukan dengan sedih, tapi dengan damai. Daripada memaksa, cobalah kenyamanan kecil, sesendok puding, seteguk minuman dingin. Di tahap ini, makanan bukan lagi soal kalori, tapi tentang koneksi. Tanda kelima, tangan atau kaki terasa dingin dan pucat. Dalam bulan-bulan terakhir, sirkulasi darah mulai berubah. Tangan dan kaki bisa menjadi dingin, bahkan berubah warna, pucat, kebiruan, atau belang. Tubuh memprioritaskan organ vital, sehingga anggota tubuh lainnya mendapat aliran darah lebih sedikit. Awalnya mungkin tidak terlihat jelas. Lama-kelamaan, perubahan ini menjadi nyata. Keluarga mungkin merasa khawatir, namun ini adalah bagian alami dari proses penutupan tubuh. Memegang tangan yang dingin bisa sangat menyedihkan. Tapi kehangatan dan kehadiran Andalah yang paling dibutuhkan saat itu. Meskipun tubuh berubah, cinta tetap menjadi jangkar utama. Tanda keenam, berbicara tentang pulang atau melihat orang tercinta yang telah tiada. Beberapa orang yang mendekati ajal mulai berbicara tentang perjalanan, pulang, atau bertemu kembali dengan orang tercinta yang telah tiada. Mereka mungkin menceritakan percakapan dengan kerabat yang sudah meninggal, atau berkata bahwa mereka sedang bersiap untuk pergi. Bagi orang lain, ini mungkin terdengar seperti kebingungan. Tapi bagi yang mengalaminya, ini sering membawa ketenangan. Ibu Darmi, 90 tahun, mulai berbicara pelan kepada mendiang suaminya. Ketika ditanya, ia tersenyum dan berkata, dia sedang menunggu. Belum sekarang, tapi sebentar lagi. Ini bukan halusinasi biasa. Seringkali pengalaman ini terasa nyata, konsisten, dan sangat emosional, apa yang oleh banyak orang diyakini sebagai persiapan jiwa untuk berpindah. Dalam banyak tradisi spiritual, momen seperti ini dianggap suci. Daripada mengoreksi, cobalah bertanya lembut, siapa yang tadi hadir, atau apa yang mereka katakan. Pertanyaan seperti ini menciptakan ruang aman untuk berbagi, menghormati proses yang sedang berlangsung dengan penuh hormat. Penutup, setiap tanda, baik emosional, fisik, maupun spiritual, adalah bagian dari perjalanan menuju akhir kehidupan. Mungkin tidak semuanya muncul pada setiap orang. Tapi semakin kita memahami, semakin banyak kedamaian yang bisa kita hadirkan di hari-hari terakhir. Tidak ada skrip sempurna untuk perjalanan ini. Namun kita bisa menjalaninya dengan kehadiran, cinta, dan hati yang terbuka. Kadang, isyarat kecil, sebuah pelukan, kata yang lembut, atau tatapan penuh makna, menjadi hal paling berarti. Jadi, jika Anda mengenali tanda-tanda ini, berhentilah sejenak. Duduklah di samping mereka. Hadirlah sepenuhnya. Anda tidak sendiri, dan mereka pun tidak. Ini bukan hanya tentang kematian. Ini tentang cinta, makna, dan kehadiran di bab terakhir kehidupan. Terima kasih telah bersama kami, dan telah menghormati perjalanan ini dengan kasih dan welas asih. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, pertimbangkan untuk membagikannya. Kadang, dalam keheningan perpisahan, kita menemukan bentuk cinta dan kasih yang paling dalam. Terima kasih telah menyaksikan. Kami ingin mendengar pemikiran Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari dari video ini, serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Refleksi Anda sangat berarti bagi kami dan membantu membangun komunitas yang bijak dan saling mendukung. Membaca komentar Anda memberi kami semangat untuk terus menciptakan konten bermakna. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, subscribe, dan bagikan kepada orang lain. Dukungan Anda membantu kami terus berkarya dalam menyampaikan pesan-pesan yang informatif, inspiratif, dan penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya.